صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil Alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi washabihi alladzina kanu bitamasuki syari'atis sholihin amma ba'du. Sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustadz Husain Al-Farisi. Sama-sama kita hormati ketua pembina, ketua penasihat, seluruh pengurus serta jamaah majelis Al-Muqawah yang saya hormati. Hadirin, betapa besar nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Karena setiap detik kita selalu memanfaatkan dan menikmati semua fasilitas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat dan kasih sayangnya, tidak mungkin jantung kita berdetak, darah kita mengalir, telinga kita mendengar, kaki melangkah disertai dengan ayunan tangan, dan dengan rahmatnya pula kita hadir di majelis ilmu. Oleh karenanya tiada kalimat yang pantas diucapkan kecuali syukur alhamdulillah birabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama ubah dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis Al-Muqawah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan kuburnya menjadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Bil barakah wal maghfirah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Selanjutnya mari kita sama ikuti lantunan sholawat Nabi. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan sholawat Nabi segala pintu-pintu langit terbuka, segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan sholawat Nabi dipandu oleh kita Bapak Jamaluddin. Dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Asidana wa ighfir lana Allah ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Hadirin saudara-saudaraku yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama buka mata hati kita. Kita tenangkan jiwa raga kita. Kita resapi penjelasan lanjutan tentang hikmah di balik kefakiran bersumber dari kitab Mukasyafatul Buluk karangan Syekh Ibnu Qudamah Al-Jamdasi, sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Syekh Al-Farsi. Padanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man wa khairu maqam wa ahsanu nadiya. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum. Wa bisanatil muttasil ilal imamil mu'alif rahimallahu ta'ala. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nasrul futu wal munuh war rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatiz, segenap dewan guru yang sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan. Fadilatul mukarramin, wabil khusus pada guru kita Bapak Kiai Haji Mahmud Adung. Kita doakan semoga senantiasa Allah pelihara usianya dalam ketaatan, bermanfaat ilmunya, diberikan keberkahan, kesabaran, keikhlasan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pada segenap guru-guru kita yang lainnya, semoga senantiasa dianugerahi kesehatan, sehat wal afiat, diberikan kebahagiaan serta istiqomah dalam perjalanan membina kita. Wabil khusus kepada segenap dewan pengurus Majlis Talim Al-Aqobah dari ketua umum sampai segenap jajarannya dan rekan-rekan dari Hamas juga yang terus senantiasa berjibaku, bekerja keras, berupaya terus bisa eksis dalam rangka menghidupkan ta'lim wa ta'allum di Masjid Al-Aqobah. Wabil khusus kepada segenap penasehat, pembina Bapak Haji Agus dan Bapak Wadi serta Bapak Haji Untung serta Bapak Haji lainnya. Wabil khusus kepada anak-anak tua kita, Bapak Haji Soleh, Bapak Haji Salmi, dan ada jamaah-jamaah kita lainnya yang kita sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada akhin al-kiram Ustaz Sulaiman dan segenap jamaah lainnya yang mudah-mudahan di pagi hari ini, walau tidak disebutkan namanya di dalam forum ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak hadirin rahimakumullah, perkenankan al-fakir pada kesempatan yang mulia ini di pagi yang sangat luar biasa ini, dibangkitkannya kita dari ketidakberdayaan, dimatikan sementara, lalu Allah bangkitkan kembali. Bersyukurlah kita hari ini kita masih bisa hadir, bisa memenuhi segala kewajiban dan amanah yang diberikan kepada kita di pagi hari ini.
Mudah-mudahan di pagi yang singkat ini di kajian kita akan coba melanjutkan dari kitab Mukasyafatul Qulub daripada taklif Syekhuna Imam Ghazali, yaitu Mukasyafatul Qulub, tentang bagaimana hebat dan dahsyatnya pahala yang Allah janjikan, keutamaan yang Allah sudah siapkan bagi orang-orang di antara kita yang rela serta ridho diberikan kehidupan yang fakir di dalam kehidupan yang fana ini. Hikmah yang begitu luar biasa yang Allah janjikan, serta contoh serta tauladan yang diberikan oleh para nabi dan para sahabat, serta para nabi yang sudah dicontohkan oleh mereka, bagaimana mereka menjadi manusia-manusia yang mulia karena kesabaran kehidupannya yang fakir. Derajat dan kemuliaan seseorang diukur bukan karena keberadaannya di dunia memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi yang segala kita pasti mengharapkan, atau kehormatan yang dimiliki karena pangkat dan derajat dunia yang senantiasa menjanjikan. Pada kesempatan yang mulia ini, bagaimana rasanya ketika kita berada dalam posisi tanda kutip fakir, ya. Kenapa tidak miskin? Miskin lebih kepada kepemilikan harta, tapi kalau fakir, kalau miskin posisinya benar-benar memang dalam keadaan tidak punya, ya. Atau boleh jadi sebagian pendapat yang mengatakan, sebagian para ahli, kalau miskin itu antara penghasilan sama kebutuhan maka masih minus, banyakkan kebutuhannya. Penghasilan 2 juta, kebutuhan 3 juta, itu miskin benar. Karena nggak bisa nutupin kebutuhannya, miskin. Tapi kalau fakir, orang yang kebutuhannya masih bisa tertutupi, tapi tidak bisa lebih, pas-pasan. Makanya ada sebagian khabar hadis dari para sahabat yang mengatakan ketika seorang mukmin bangun dari tidur dia sehat, ya, kemudian masih bisa bernapas, masih bisa ada makanan yang dimakan, masih ada harta yang dia miliki pada saat itu, maka hendaknya dia masih bersyukur kan dia masih memiliki dunia. Begitu katanya. Ya, jadi kalau pagi-pagi kita masih sehat, badan kita sehat, fisik kita sehat, nggak ada penyakit, nggak ada keluh kesah yang terjadi pada diri kita, anak sehat, keluarga sehat, nggak ada masalah, aminan fi sirbihi, kehidupannya juga aman, nggak ada problem yang dihadapi. Indahu kutu yaumihi, hari ini ada makanan yang bisa jadi yang dia makan di pagi hari, dia siapkan di siang hari, ya, bahkan sampai menjelang sore hari masih ada yang dia nikmati. Apa katanya? Fakaan nama jizat lahu dunya bihazafiriha, maka sungguh dia sudah memiliki dunia, dia sudah kaya, ya. Hizat lahu dunya bihazafiriha, apa yang tidak mau dicapai lagi, dunia sudah dia miliki, ya. Makanya kata Abdullah bin Adham, seorang raja, ketika suatu saat beliau keluar dari rumahnya, tiba-tiba ada seseorang yang sedang duduk di terasnya. Orang tersebut dalam keadaan lusuh pakaiannya, tidak terurus rambutnya, fisiknya pun dalam keadaan tidak terurus, seolah
karena memang betul dalam kemiskinan. Dia duduk di teras istananya, tidak ditegur oleh Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Adham ya. Tiba-tiba orang tersebut mengeluarkan sepotong roti, lalu dia makan rotinya. Ketika dia makan rotinya, setelah merasa kenyang karena baru saja makan sepotong roti, dia tidur. Mau negor ini Abdullah bin Adham, tapi hendaknya dia tolak, dia nggak jadi ditegur. Tapi dia panggil anaknya, "Hai nak, nanti kalau orang itu bangun, suruh menghadap aku nanti ke istana." Begitu kata Abdullah bin Adham. Kemudian setelah orang ini bangkit, orang ini bangun, dipanggil orang ini menghadap ayahnya. Ya, ditanya, "Yang tadi kulihat di hadapanku, betulkah kau tadi makan sepotong roti?" "Betul." "Lalu setelah kau makan roti tersebut, apakah roti itu mengenyangkan?" "Ya, saya kenyang." "Lalu kemudian setelah makan kau tidur?" "Betul, karena saya tidak ada lagi yang saya pikirkan. Apa yang sudah masuk ke perut saya sudah merasa kenyang, sudah cukup semua. Apa yang saya mau harapkan lagi dari dunia? Maka saya tidur. Dengan sepotong roti dia udah merasa cukup, lalu dia tertidur. Sudah tidak ada lagi yang dia pikirkan tentang dunia. Makanya saya tidur." Maka dia masuk ke dalam rumahnya, dia merenung. Kata Abdullah bin Adam, "Apa? Lalu ini siapa saya? Kalau melihat orang ini dalam keadaan fakir, cukup dengan sepotong roti dari pagi sampai menjelang sore, tidak dia cari lagi, dia merasa cukup. Tidak ada lagi yang dia lebih letih dan lebih capek di hari itu karena sudah merasa cukup dengan sepotong roti. Lalu ini siapa saya? Saya apa yang dimiliki oleh manusia saya punya. Istana saya punya, kekayaan saya miliki, aset di mana-mana karena saya raja, saya orang kaya. Pasukan saya banyak, tentara saya banyak. Yang mau saya cari apa?" kata Abdullah bin Adham. Ini ngambil pelajaran Pak dari seorang yang duduk dalam keadaan fakir di teras istananya, cukup berbekal sepotong roti, setelah dia makan dia tidur. Bapak hadirin rahimakumullah, ini sekelumit saja kita penghantar daripada perjalanan bagaimana hebatnya hikmah yang begitu luar biasa di balik kefakiran. Kadang-kadang kefakiran ini menjadi asbab bagi kita semakin jauh dari Allah. Dan boleh jadi fakir ini semakin menjadikan kita terbuka hati kita, semakin dekat dengan Allah. Tinggal tergantung bagaimana sikap kita ya menyikapi bahwa fakir ini adalah salah satu cara Allah menjadikan kita semakin dekat dan pastinya kita menjadi kekasih Allah atau justru kita memusuhi Allah. Bapak hadirin rahimakumullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairu hadhil ummah fuqara'uha." Kata Nabi, di antara umatku yang paling baik, umatku yang terbaik, umatku adalah umat yang terbaik kata Rasulullah. Umatku posisinya di akhir zaman setelah umat-umat Nabi sebelumnya, maka umatku ini adalah umat yang terbaik di akhir zaman. Apanya? Semuanya yang terbaik. Ya, dari aspek umur, iman, amal, akhlak di posisi yang terbaik. Tapi ada di antara yang terbaik umatku, ada yang jauh lebih baik posisi mereka. Karena keilmuannya bukan, karena hartanya bukan, karena panjang tahajud malamnya bukan, karena sering khatam Quran bukan, apa karena sering hadir di majelis taklim juga bukan. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, khairu hadil ummah fuqara'uha, karena kefakirannya. Jadi tahajudnya iya, sabarnya oke, ngajinya jangan ditanya, ya, sabar, ikhlas, ridho, tawakal sudah menjadi watak dan sifatnya. Enggak ada lagi kata-kata yang tidak melekat pada orang ini kecuali kebaikan, kemuliaan akhlak. Tapi ada salah satu sifat yang jarang disukai oleh manusia,
jarang dimimpiin oleh orang-orang. Apa itu? Kefakiran. Ketika ada orang yang fakir di umatku ini dan dia sabar serta ikhlas serta ridho sampai akhir hayatnya, maka dia adalah di antara hambaku dan umatku yang terbaik. Wa asra'uha tadajju'an fil jannati du'afa'uha. Kata Rasulullah SAW, kelak nanti di yaumil kiamah manusia berebut, berburu-buru pengen masuk surga. Yang mati berjuang membela agama Allah, mati syahid, pengen buru-buru masuk surga. Saya duluan. Ente kiai, ustadz, ulama, ya, para nabi belakangan, saya duluan. Kata orang yang mati syahid. Saya kan mati syahid. Saya membela agama Allah. Nggak ada lagi yang perlu dihisab. Saya mati membela agama Allah dan masuk surga tanpa hisab, maka layak saya masuk duluan. Begitu kata orang yang mati syahid. Ya, begitu juga berikutnya. Orang yang ahli tahajud pengen masuk duluan, orang yang ahli sedekah pengen masuk duluan, orang yang haji mabrur pengen masuk dulu haji duluan, pengen masuk surga duluan. Ya, orang yang banyak ngajinya pengen masuk surga duluan. Masya Allah, pengen berebut Pak. Sampai ada yang ngesot pengen masuk surga berebut Pak. Ngesot seperti ular Pak. Pengen berebut masuk surga. Subhanallahu akbar. Kata Rasulullah, di antara mereka siapa yang lebih cepat masuk surganya? Siapa yang berebut itu balap pengen masuk surga, tiba-tiba dia nggak perlu capek ngeluarin tenaga, tiba-tiba sudah ada di surga. Secepat kilat dia masuk surga. Nggak ada yang tahu itu orang-orang. Kok orang ini tiba-tiba sudah nongkrong di surga? Siapa dia? Dia adalah du'afa'uha, orang-orang yang dalam posisi yang paling do'if, paling fakir di antara fakir di antara umatku di akhir zaman. Subhanallah. Ini yang paling berat Pak, fakir Pak. Ya, kalau sudah ceritanya fakir, nggak ada yang enak Pak. Kalau udah ceritanya susah, udah paling mumet. Ya. Kalau udah ceritanya ketidakpunyaan dalam mulai pagi hari menjelang sampai sore hari, ini otak rasanya udah mau pecah. Ini hal yang mutlak, nggak perlu kita lagi harus ceritakan Pak. Dan setiap kita akan mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan peristiwa ini hal yang biasa dalam kehidupan. Ketidakberadaan kita, kemampuan kita untuk memenuhi kewajiban kita keseharian itu termasuk udah fakir. Ya, masalah banyak tapi solusinya belum ada. Setiap saat terjadi, itu fakir namanya Pak. Ya, dan ini akan kita alami dalam perjalanan waktu-waktu dalam kehidupan kita. Kalau kita sabar, kita ikhlas sampai datang kematian kita nanti dan tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dengan kefakiran kita, maka yakin insya Allah mudah-mudahan ini menjadi dilalah bagi kita. Mudah-mudahan kalaupun kita balap nanti masuk surga, insya Allah Allah sudah tempatkan kita duluan tanpa dihisap masuk surga. Amin. Makanya kata Rasulullah, khairu hadhil ummah fuqara'uha. Sebaik-baik umatku di akhir zaman adalah yang paling fakir di antara mereka. Dan paling cepat masuk surga, paling cepat tidur duluan di tempat-tempat yang paling hebat di surga. Tidur, tadajju'. Duduk bersantai sambil ngopi, sambil minum teh, sambil bercengkrama dengan para bidadari. Duluan dia masuk, orang masih pada sibuk di luar pengen berebut masuk surga. Nunggu antrian yang dicatat oleh malaikat. Entah kapan tahu, entah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, apa 100 tahun pertama, apa 200 tahun kedua, apa 500 tahun yang pertama. Nggak pernah tahu kita kapan sampai giliran kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang yang fakir, yang dia nggak perlu nunggu lama-lama, nggak pakai perlu berhari-hari, nggak perlu berjam-jam, apalagi bertahun-tahun. Hari itu, detik itu, pada saat dia berdiri di hadapan surga, langsung dibawa secepat kilat oleh Allah lewat malaikat, didudukin di surga, disuruh nikmatin berbagai macam kenikmatan surga. Amin. Tapi saya mau tanya, kira-kira syaratnya mau apa tidak? Syaratnya ini yang berat Pak. Ya, sudi apa tidak?
ridho apa tidak, suka apa tidak, syaratnya fakir sepakir-pakirnya, memakirkan diri, memiskinkan diri. Ya, orang kaya bisa jadi fakir, orang fakir bisa jadi kaya. Di sini yang hakikatnya adalah orang kaya yang memakirkan diri, orang kaya yang memiskinkan diri. Ini yang dahsyat. Saya kaya, betul. Saya punya harta, betul. Saya bisa kemana saja, ke luar negeri, ya, ke ujung dunia, ke Timur Tengah, pergi haji umroh bolak-balik, jalan-jalan ke Eropa. Kecil bagi saya, tinggal klik, saya beli tiket, uang saya ada di ATM, uang saya ada di deposito. Kecil bagi saya. Tapi bisakah dia memiskinkan dirinya seperti orang fakir? Saya nggak perlu berangkat, ada saudara saya yang nggak pernah berangkat, saya berangkatin. Bisa nggak kira-kira begitu? Kan syaratnya yang berat, Pak. Jadi fakir ini bukan yang betul berada dalam kefakiran, yang punya memakirkan diri, yang mampu tapi dia berada di posisi seperti orang-orang yang tidak mampu. Dia mampukan orang-orang tersebut yang tidak mampu, tapi dia duduki ketidakmampuan tersebut di posisi dia. Ini yang rasanya berat, Pak. Makanya Rasul menyanjung, memuji, ya, orang-orang umatku, hambaku yang berada posisi mampu tapi dia bisa memakirkan dirinya. Baik, kemudian yang kedua, suatu saat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah datang menemui Nabi. Warwiya anna Jibril alaihissalam nazala ala Rasulillah faqala, Jibril datang kepada Nabi kadang atas perintah Allah. Faqala, lalu Jibril ngomong begini nih kepada Nabi, ya Muhammad, innallaha azza wa jalla yaqra alaikas salam wa yaqul atuhibbu an aj'ala hadhil jibal zahaban wa takunu ma'aka aynama kunta. Ini kata Jibril atas salam yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ini kata-kata yang paling indah. Wahai sayang, wahai Muhammad kekasih Allah. Begitu lembutnya kata-kata Jibril kepada Rasulullah, karena begitu sayangnya Jibril kepada baginda Rasulullah. Innallaha azza wa jalla yaqra alaikas salam. Allah baru saja nyampaikan salam buat engkau. Coba bayangin, Pak, yang nyampaikan salam Allah lewat kepada, subhanallah. Kita dicampaikan salam pacar aja senangnya udah luar biasa, Pak. Pacar, Pak. Pak Izabi pernah disalam pacar nggak? Dulu waktu masih muda. Sekarang mana ada, Pak, ya. Kagak ada yang salamin sekarang mah. Iya ya. Begitu kata Jibril. Ya Rasulullah, ya Muhammadah, sesungguhnya Allah baru saja menyampaikan salam, maka aku datang ke hadapanmu hari ini. Gerangan apa salam Allah kepada saya, kata Rasulullah? Atuhibbu an aj'ala hadil jibal dhahaban wa takunu ma'aka aynama kunta. Salamnya luar biasa, Pak. Datang si Fulan ke rumah kita. Pak, nih ada salam dari si Fulan. Salam apa? Amplop. Waduh, Masya Allah. Saya mau tanya, senang apa tidak, Pak? Amplopnya sekepok, Pak, salamnya, Pak. Masya Allah, nih ya Pak Haji Ayah, nih ada yang salam nih dari teman, udah lama nggak ketemu. Nih mengapain? Dia menyampaikan salam. Salamnya di balik layar, Pak. Katanya tiba-tiba amplop, Pak. Masya Allah. Bahagia apa tidak, Pak? Masya Allah, senangnya luar biasa, Pak. Ya, mertua lewat aja nggak kelihatan tuh, Pak, ya. Amplop, Pak. Nah ini lebih dahsyat dari amplop, Pak. Apa kata Allah? Atuhibbu an ajala hadil jibal jahaban. Rasulullah, ya Muhammadah, kata Jibril, Allah menyalamkan kepada saya untuk menyampaikan kepada engkau, Allah tahu engkau sedang susah Muhammad. Allah tahu engkau sedang menderita. Allah tahu engkau sedang susah hati. Panjang penderitaanmu. Ya, dari mulai diciptakan Allah, diwujudkan Allah jadi manusia mulia sampai keberadaannya diangkat menjadi Rasul, enggak pernah Rasul merasa bahagia dalam kehidupannya. Bahagia artinya kecukupan harta,
selalu saja diuji dengan kesabaran dan kefakiran. Di balik keteguhan imannya yang luar biasa. Hari ini Allah mengampaikan salam. Apa salam Allah? Atuhibbu an ajal hadil jibala zahaban. Kira-kira kata Allah bilang sama kekasihku, mau enggak kalau kujadikan seluruh gunung-gunung yang ada di kota Mekah, seluruh gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di Madinah, di kota ini semua gunung-gunung yang berdiri tegak, semua kujadikan emas buat engkau wahai Muhammad. Begitu kata Jibril. Atuhibbu an ajala hadil jibal zahaban. Seluruh bukit-bukit yang ada di kota Mekah, ada di Madinah dan sekitarnya, semua bukit jadi emas, Pak. Emas. Yang ngomong Allah, yang nyampein Saya mau tanya nih, bener apa kagak nih ceritanya nih? Subhanallah Akbar ya. Hebat apa tidak, Pak? Kalau kita itu posisinya betul, kalau kita kira-kira saya mau tanya, mau apa enggak, Pak? Ya, ini ada salam kira-kira. Ini ada kontrakan 40 pintu, semuanya diadain buat ya. Mau nggak kira-kira? Nggak pakai bayar, gratis, tinggal ngerawatin, tinggal ngambil bulanannya. Kira-kira mau apa enggak aja ya? Tapi besok mati. Kagak mau kita, Pak. Ya, aja aku suka kagak mau, Pak ya. Subhanallah. Jibril salam sama Rasul, salam dari Allah. Apa salamnya? Emas, bukit-bukit yang begitu banyak menjulang tinggi yang berada di kota Mekah semuanya mau dijadi emas. Ini Allah sedang bujuk rayu Rasulullah. Kira-kira Rasul tergoda apa tidak, Pak? Karena Rasul sedang pusing, Pak. Istrinya minta beliin kalung, minta beliin emas, ya minta beliin NMAX. Ya kan tahu sendiri perempuan, Pak. Kalau udah ngeliat temennya, udah, Pak. Subhanallah, ngerengek terus, Pak. Betul nggak? Udah kayak anak bocah, Pak. Tuh yang betul di belakang tuh yang ngalamin tuh, suaranya kenceng banget. Tuh ngalamin tuh ya. Jamal dia. Makanya tinggal bisa ranjang dulu ya. Ya, subhanallah. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW, Pak? Ini jawabannya di luar dugaan, Pak. Kita udah tahu pasti jawaban beliau. Wa takunu ma'aka aina ma kunta. Wahai Muhammad, bukan hanya itu, di mana saja kau berada, itu bukit ngikutinmu. Berarti ketika kau butuh emas tinggal ngambil, itu bukit di mana saja ngikutin dia jalan seperti engkau jalan. Subhanallah. Saya mau tanya, perkara berat apa perkara ringan, Pak, bagi Allah, Pak? Perkara ringan, Pak, jalanin bukit, Pak. Bukit-bukit yang begitu kerasnya, begitu gagahnya, ketika Rasul diizinkan mau ngikutin tuh bukit itu kemana saja Rasul ada. Kalau ke Rasul ke pasar, dia ngikutin ke pasar itu bukit. Kalau ke mall, dia ngikutin ke mall itu bukit. Kalau kita sekarang bukan bukit, Pak. Apa, Pak? ATM, Pak. Ya, ATM ngikutin kita mau kemana saja ada, Pak ya. Subhanallah. Kemudian apa jawaban Rasul? Fa'atraqa Rasulullah sa'atan summa qol. Tiba-tiba Rasul merenung sejenak, Pak. Ya, merenung, mikirin, Pak. Indah juga nih ya. Ya, ini Rasul Allah salam kira-kira mau apa enggak nih ya kira-kira ya. Tanya gitu ya. Kira-kira kita begitu mikirin sebentar, Pak. Kira-kira ambil apa enggak nih ya. Fa'atraqa Rasulullah SAW sa'atan summa qol. Kemudian Rasul menjawab, ya Jibril, wahai Jibril, perlu kau tahu, inna dunya darun man la darolah. Inna dunya darun man la darolah. Dunia ini kan hanya sebuah tempat, negeri, kota, tempat tinggal, darun, kampung, ya, tempat tinggal, tempat domisili sejenak. Man la daron lahun, bagi orang yang memang belum punya rumah. Rumah bagi orang yang belum punya rumah. Kota bagi orang yang tidak punya kota. Istana bagi orang yang tidak punya istana. Tempat tinggal bagi orang yang memang nggak punya tempat tinggal. Kan begitu kata Rasulullah. Nih Jibril, perlu kau tahu, kata Rasulullah, inna dunya darun man la darolah. Bagi orang yang memang nggak merasa nggak punya dunia, nggak punya tempat tinggal, maka cocok tinggal di dunia.
Bagi orang yang memang pengen punya harta, maka dunia adalah harta, cocok bagi dia tinggal di dunia. Begitu kata Rasulullah SAW. Lah kalau kau tawarkan, Allah tawarkan kepada saya gunung, bagi saya nggak perlu gunung tuh jadi emas, nggak perlu seluruh bukit-bukit jadi emas, nggak seluruh air-air yang ada di Jakarta ini jadi apa? Jadi madu, nggak perlu saya. Pohon-pohon tercipta jadi intan mutiara, batu-batu di gunung jadi intan dan berlian. Buat apa bagi saya? Saya nggak perlu. Saya udah punya semua. Kata Rasulullah, saya punya Allah. Punya Allahu Akbar. Subhanallah. Kemudian apa Pak? Wa malun man la mala lahu. Dunia bagi orang yang tidak punya harta. Ya, dia harta, dan bagi orang yang tidak punya harta. Dunia adalah menjanjikan bagi orang yang sedang berharap janji. Begitu maksudnya Pak. Wa malun man la mala lahu. Walaha yajma'u man la akla lahu. Tapi ingat kata Rasulullah, walaha yajma'u man la akla lahu. Dan dunia adalah bagi orang-orang yang berkumpul ketika orang-orang itu tidak punya akal. Orang pasti akan mengejar dunia ketika akalnya sedikit. Orang akan tergoda dengan dunia ketika akalnya tidak berfungsi, kata Rasulullah. Ya, walaha yajma' man la akla lahu. Ini kira-kira cerdas nggak jawaban Rasulullah, Pak? Luar biasa, Pak. Inna dunya darun man la darolah. Dunia adalah negeri, kota, kampung, tempat tinggal, rumah, istana bagi orang yang tidak punya. Orang yang sebatang kara hidup cocok di dunia, dia akan dapatkan semua di dunia. Tapi saya punya semua, buat apa? Ditawarkan gunung, buat apa bagi saya? Ditawarkan emas di seluruh bukit, buat apa? Saya nggak perlu itu, saya perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, dunia adalah harta bagi orang yang gila harta. Dunia adalah berkumpulnya manusia ketika akal sudah mulai tidak berfungsi. Artinya bagaimana Pak? Faqala lahu Jibril, kemudian berkata kepadanya Jibril ngomong nih, jawab. Apa jawaban dari Rasul? Ketika ditawarkan kok jawabannya malah monohok gitu loh Pak. Malah nggak mau, malah Jibril ini dinasehati. Jibril menjawab, ya Muhammadah, sabbatakallahu bil qaulis sabit. Itu sangat betul wahai Muhammad. Sabbatakallah, semoga Allah menetapkan hatimu dengan ucapan yang paling tepat, yang sabit, yang tetap. Artinya apa? Apa yang menjadi keputusan Rasul ini? Karena memang Rasul sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi contoh dan teladan bagi umatnya di akhir zaman. Bagaimana seandainya Rasul ketika ditawarkan emas dia mau? Bagaimana Rasul ketika ditawarkan, Rasul buru-buru ngambil, maka hari ini umatnya pasti akan berduyun-duyun, semuanya ngejar dunia. Hari ini kita lupa akhirat. Tapi alhamdulillah apa yang dicontohkan Rasul ternyata menjadi pelajaran buat kita hari ini. Walau tidak sedikit di antara umat Rasul di akhir zaman yang mereka lebih mengedepankan dunia dibanding akhirat. Bapak hadirin rahimakumullah. Suatu saat Nabi Isa alaihissalam marrofi syahatihi, beliau lewat salah satu di tempat tinggalnya. Kemudian tiba-tiba birojulin naimin multafin fi abaatin. Tiba-tiba dia lihat ada seorang yang sedang tidur berselimut dengan jubahnya. Beliau berjalan di sekitar rumahnya, di tempat tinggalnya Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba beliau melihat seorang yang sedang tidur tengkurap dan berselimut dengan jubahnya. Fa'aiqazahu, kemudian dibangunkan oleh Nabi Isa, wahai bapak,
Bangun Pak. Bapak sedang apa? Ya, apa Bapak dalam kondisi memang sedang susah, sedang sakit? Faiqazahu, dibangunkan oleh Nabi Isa. Wa qala, dan orang ini jawab. Kemudian Nabi Isa ngomong, ya Naim, kum fadkurullaha ta'ala. Wahai Bapak yang sedang berselimut, ya, tidur di salah satu tempat di samping rumahnya, di pinggir jalan. Tidurnya nggak pakai kasur, cukup dengan selimut yang sorban di jubah yang dia punya. Dibangunkan oleh Nabi Isa, wahai Bapak yang sedang tidur, bangkitlah dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suruh sholat, suruh ibadah. Bangkit Pak. Faqala, maka orang itu jawab Pak, madza ma turidu minni, apa yang kau inginkan dari aku? Wahai Nabi Allah Isa, kenapa kau bangunkan aku yang sedang asyik tidur? Emang engkau mau apa dengan saya? Ada kebutuhan apa dengan saya? Ada apa dengan saya? Kenapa saya dibangkitkan? Kenapa saya dibangunkan? Madza turidu minni? Ini qad taraktu dunya li ahliha. Padahal aku barusan saja sedang berusaha meninggalkan dunia. Taraktu dunya, saya tinggalkan dunia, padahal harta saya banyak, saya punya pangkat, saya punya keluarga besar, mereka sukses semuanya. Saya tinggalkan semua itu, saya tinggalkan hiruk pikuk itu, saya sekarang di posisi ini. Kenapa kau bangkitkan saya? Kenapa kau bangunkan saya? Faqala lahu, maka Nabi Isa menjawab, fanam idza ya habibi. Oh, kalau gitu ya sudah, lanjutkan tidurmu, kata Nabi Isa, wahai kekasihku. Kata begitu kata Nabi Isa, Pak. Maksudnya di dalam keterangan ini jelas, bagi seseorang yang sudah sampai pada tingkat sufi, ya, pada tingkat spiritual yang tinggi, tidak lagi dunia menjadi kesibukannya. Dia jauhkan hati, pikiran dan perasaannya dari kesibukan dunia. Ngubar bagaimana supaya dunia itu kita miliki, mengejar-ngejar supaya kita memiliki dunia, mengejar-mengejar pangkat dan jabatan supaya kita lebih terhormat dan mulia, atau apapun yang namanya kalau sudah ya identik dengan dunia, maka ditinggalkan semua kalau sudah sampai pada derajat sufi. Tapi apakah sufi masih juga berlaku pada hari ini? Ini yang jadi masalah, Pak. Betulkah sufi masih terjadi? Bisakah kita berlaku sufi pada kehidupan hari ini? Bapak hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana? Wa maro Musa alaihissalam birojulin naimin ala turab. Sampai kemudian di cerita yang lain Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan seseorang yang sedang tidur. Wa tatarosi libnatun. Kemudian orang ini tidur di antara batu-batu yang berserakan. Ya, bahkan di atas kepalanya, bantalnya aja tidurnya pakai batu bata. Bukan pakai kasur yang empuk, bukan pakai bantal yang ya guling yang empuk, bukan. Bantalnya adalah batu bata. Ini Nabi Musa menjumpai orang tersebut. Wa wajhuhu wa lihyatuhu fit turab. Wajahnya, jenggotnya ya di posisi di antara debu. Artinya orang ini sudah nggak keurus, ya, wajahnya sudah berdebu, jenggotnya, kumisnya sudah nggak terurus, sudah berdebu. Bahkan dia tidur di antara bebatuan, ya, menggunakan jubahnya di antara karena kedinginan suasana malam. Wahya mu'azzarun bi abaah, tidurnya menggunakan jubahnya. Faqala, maka
Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, abaduka hadza fid dunya dha'i." Ya Rabb, Nabi Musa munajat, ya, dia mohon kepada Allah, dia dialog sama Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, abaduka hadza, hambamu ini yang saya lihat dalam kepapahan, dalam kefakiran yang luar biasa. Tidur tidak selayaknya manusia, seperti hanya hewan dan binatang. Tidur semaunya, ya, bahkan beralaskan bumi pasir, ya, tikernya pasir, bantalnya batu. Subhanallah, udah luar biasa nih manusia, Pak. Ya, kalau kita saat ini berada di posisi itu mungkin dianggap sudah orang gila kali, Pak, ya. Kalau hari ini maaf nih, Pak, ada orang yang ngobrol sendiri di tengah jalan atau di pinggir jalan, ngobrol sendiri, bawa gembolan, badan udah nggak keurus, ya, itu udah pasti dianggap orang gila, Pak. Ya, nah ini udah stres tuh, Pak, udah miring, Pak, ya. Ini lihat, ini ada di zaman Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Musa, ya, luar biasa. Dia ngomong sama Allah, "Ya Rob, Engkau katanya Maha Pemurah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim, tapi ada hambamu yang Kau buat seperti ini. Hidupnya fakir, susah, nggak terurus. Boleh jadi hari ini nggak makan, kemarin nggak makan. Boleh jadi kapan dia bisa makan? Apa yang dia mau makan? Apa yang tidak dia pilih miliki? Ya, badannya saja udah nggak kurus, jenggotnya udah auk-aukan, udah acak-acakan, Pak. Subhanallah, ya. Ya Rabbi, abaduka hadza fid dunya dha'i." Kenapa kau sia-siakan ada orang, ada hambamu seperti ini, ya Allah? Ini Nabi Musa protes sama Allah, Pak. Protes, Pak. Fa'auhallahu ta'ala ilahi, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. "Ya Musa," kasih tahu sama Allah nih, "ama alimta anni idza nazartu ila abdi biwajhi kullihi zawiyat anhu dunya kulliha." Subhanallah. Ini, Pak, ini kata Allah memberikan wahyu atau firman-Nya kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa berhujar kepada Allah, protes, ya, demo, ya, kenapa ada hambamu yang sampai seperti ini? Ini apakah layak apa tidak, ya Allah? Ada kau sia-siakan hambamu hidupnya seperti ini, seperti hanya binatang, seperti hewan yang tidak ada manfaatnya, ya. Lalu bagaimana dia menjadi manusia yang layak di hadapan Engkau? Maka Allah menjawab, "Ya Musa, wahai Musa, ama alimta, seandainya kau tahu, anni, sesungguhnya aku, idza nazartu, apabila aku melihat, memandang kepada hambaku, menilai kepada hambaku, ila abdin, kepada hambaku, biwajhi, dengan wajahku," kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah langsung memandang dengan wajah Allah. Kita berhadapan dengan Allah, Allah sendiri yang melihat, Allah yang menilai, kullihi, secara total. Enggak pakai sepotong-sepotong, enggak separuh-separuh, semuanya aku lihat. Apa yang dilihat Allah? Zawiyat anhu dunya kulliha. Kalau orang tersebut, hambaku tersebut, sudah selesai dengan dunianya, tidak ada satu helai pun yang berada di posisi tubuhnya dunia yang melekat. Paham maksudnya, Pak? Jadi Allah baru akan mengangkat derajat hambanya nanti di yaumil qiyamah bila ketika hidup Allah sudah siapkan semua, tapi dia tidak manfaatkan buat kepentingan pribadi. Dia punya harta banyak, dia tidak pakai buat senang-senang dirinya, tapi dia infak, dia sedekahkan buat kepentingan umum. Ya, dia punya fasilitas, jabatan, dia punya power sebagai wakil Tuhan, sebagai pejabat. Ulama berdoa ribuan istighosah tiap hari, nggak ada yang diwujudkan Allah doa-doanya. Ya, prostitusi di mana-mana, judi semakin merebak hari ini di mana-mana. Doa tiap hari kita, setiap subuh, tahajud, ulama, kiai semuanya berdoa, para santri belum ada yang dijabah doanya. Tapi ketika seorang pejabat dengan cukup dengan penanya, selai kertas yang dia tulis, dia sampaikan ke anak buahnya, suruh sampaikan semua kepada para pejabatnya, maka besok itu prostitusi tutup, betul? Tempat minum tutup.
perzinahan, tutup judi, tutup sakti apa tidak itu orang. Ya, ketika dia mampu di posisi itu seorang pejabat tadi, dia gunakan untuk kemaslahatan umat. Itu maksudnya, Pak. Dia tidak manfaatkan jabatan itu untuk mengeruk kekayaan pribadi, untuk kesenangan belaka, menyenangkan keluarganya sekaya-kayanya. Ya, itu maksudnya, Pak. Kalau hari ini kita lihat manusia model kayak tadi yang Nabi Musa lihat, Nabi Isa lihat, nggak ada, Pak, hari ini kayak gitu. Yang dimaksudnya dengan tadi adalah mampu nggak kira memposisikan diri kita seperti orang-orang tadi, Pak. Abdullah bin Adham, seorang raja kaya, puluhan ribu tentaranya, dia tinggalkan istananya, dia keluar dari istananya karena melihat tadi seorang sepotong roti yang makan, dia kenyang, habis makan dia tidur, dia tenang, gak ada pikiran apa-apa. Ternyata dunia cuma sepotong roti, kata Abdullah bin Adham. Subhanallah. Bapak hadirin rahimakumullah. Sudah jam 6, barangkali karena terlalu banyak, insya Allah mudah-mudahan nih Pak ya. Kata Rasulullah SAW, al-fakru azyanul lil mu'min minal izaril hasani ala haddil faros. Kata Rasulullah SAW, kalau kau ingin tahu, kefakiran itu akan jauh lebih indah bagi seorang yang beriman. Azyan lil mu'min, lebih indah, dia akan lebih berarti indahnya keindahan kefakiran itu. Seperti apa? Minal izaril hasan ala haddil faros, seperti hiasan yang ada di pipi kuda. Bapak kalau tahu kuda, kalau ditaruh di kanan kirinya itu, kalau ya ada kacamata, ada hiasan, kita lihat indah Pak. Udah kudanya gagah, ya perkasa, lalu ditaruh pernak-pernik di antara tubuhnya, bahkan di antara pipinya, itu indah kuda Pak, sambil joget-joget Pak. Seperti itulah keindahan posisi orang-orang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah uji kita dengan keberadaan terhadap dunia, tapi ingat, di balik keberadaan dunia, mampukah kita memakirkan diri kita? Mampukah fasilitas yang kita punya tadi kita ikut bahagiakan bersama saudara-saudara kita? Kita senangkan orang lain dulu sebelum kita senang. Kita bahagiakan saudara kita dulu ketika kita bahagia. Kita bagi sebagian dari apa yang kita miliki, karena sebagian itu bukan punya kita, punya mereka. Mudah-mudahan kajian sekelumit sekilas tentang kefakiran di antara kajian yang luar biasa, insya Allah mudah-mudahan menjadikan kita semakin sadar diri, semakin kita hari ini semakin menjadi manusia yang paling bersyukur atas segala apa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita dengan segala kekurangannya dan segala kelebihannya. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah jabah segala keinginan kita dan mudahkan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian saudara-saudaraku saya hormati penjelasan tentang hikmah di balik kefakiran atau kemiskinan. Namun yang saya tangkap di sini bukan fakir atau miskin yang sebenarnya, yaitu fakir dunia atau miskin dunia dan miskin ini. Namun orang kaya yang memposisikan dirinya untuk kepentingan orang lain atau kepentingan dunia. Demikian Bapak sekalian. Dan selanjutnya seperti biasa, supaya tidak penasaran, kami menjadikan sesi pertanyaan. Ya, kalau mau muzakarah nih, Yanto ini kan selalu bikin penasaran Yanto ini. Nggak apa-apa toh, bagus ya. Ada Pak? Cukup ya? Ya. Karena pengajian yang tak cukup, maka pengajian kita tutup sama-sama dengan doa majlis, diawali dengan doa terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Jangan lupa untuk kebersamaan, kebersihan keindahan majelis ini, gelas yang ada di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana, dan jangan lupa pula mengingatkan baik pahala yang kurang dengan salat doa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.